Timnas Malaysia terlihat kuat, menang, dan dipuja. Tapi di balik sorak-sorai itu, ada ketakutan yang disembunyikan. Pemain datang terlalu cepat, proses tak pernah dibuka. Ini bukan kisah kebangkitan Harimau Malaya, ini kisah jalan pintas menuju kehancuran. Jalan pintas menuju kejayaan atau awal kehancuran Harimau Malaya. Sepak bola seharusnya tumbuh dari kesabaran, dari kekalahan yang berulang, dari generasi yang jatuh agar generasi berikutnya bisa berdiri lebih tinggi. Tapi di Malaysia, kesabaran itu habis. Digantikan oleh satu obsesi berbahaya, harus menang sekarang juga. Bukan besok, bukan 5 tahun lagi, sekarang. Dan ketika sebuah negara menuntut kemenangan instan dari olahraga paling tidak instan di dunia, kehancuran biasanya tinggal menunggu waktu. Ketakutan yang melahirkan kebijakan. Timnas Malaysia hari ini bukan dibangun oleh keyakinan, melainkan oleh ketakutan. Takut tertinggal dari rival regional. Takut ditertawakan Asia. Takut diakui sebagai proyek gagal. Ketakutan ini meresap ke ruang rapat federasi, ke keputusan teknis, hingga ke lapangan latihan. Sepak bola tak lagi dipandang sebagai proses, tapi sebagai proyek penyelamatan wajah nasional. Dan dari ketakutan itu lahirlah satu kalimat yang kini menjadi mantra. Yang penting menang dulu. Kalimat ini terdengar pragmatis, tapi sejatinya, inilah pengakuan bahwa fondasi telah runtuh. Karena tim besar tidak berkata, menang dulu. Tim besar berkata, bangun dulu. Naturalisasi bukan lagi opsi, tapi ketergantungan. Naturalisasi di Malaysia bukan sekadar kebijakan. Ia telah berubah menjadi tulang punggung. Pemain datang cepat, proses singkat, debut instan, peran langsung krusial. Nama-nama asing mendadak menjadi wajah timnas. Publik tidak diajak mengenal mereka, tidak diajak memahami asal-usulnya. Yang diminta hanya satu, percaya. Masalahnya, kepercayaan tidak tumbuh dari perintah. Ia tumbuh dari transparansi. Ketika publik bertanya, dari mana mereka? Hubungannya apa dengan Malaysia? Mengapa semua serba cepat? Jawaban yang datang selalu sama, sesuai aturan. Tapi sepak bola modern tidak lagi hidup dari jawaban normatif. Dunia bergerak dengan data, arsip, dan audit publik. Ketika detail disembunyikan, kecurigaan tumbuh dengan sendirinya. Dan kecurigaan adalah racun paling mematikan bagi tim nasional. Lapangan hijau yang terlihat kuat, namun hampa. Secara fisik, timnas Malaysia tampak lebih tangguh. Duel keras, lari tanpa henti, tekanan agresif. Tapi sepak bola bukan sekadar otot. Ia tentang pemahaman, koneksi, dan identitas. Disinilah keganjilan terasa. Kemenangan datang, tapi terasa dingin. Gol tercipta, tapi tanpa ikatan emosional. Banyak supporter bersorak bukan karena bangga, tapi karena lega. Dan perasaan lega bukanlah tanda tim sehat. Itu tanda publik sudah terlalu lama hidup dalam kecemasan. Media, narasi, dan upaya menutup retakan. Saat kritik membesar, strategi bergeser ke pengendalian narasi. Judul-judul besar muncul. Era baru Harimau Malaya. Malaysia bangkit. Asia wajib waspada. Namun di media sosial, cerita berbeda. Netizen membedah detail, menggali arsip, membandingkan pernyataan lama dan baru, dan menemukan satu pola konsisten. Lebih banyak slogan daripada penjelasan. Setiap kritik dianggap serangan. Setiap pertanyaan dianggap agenda. Padahal federasi yang kuat tidak takut diaudit. Yang takut biasanya adalah mereka yang berdiri di atas fondasi rapuh. Ketika sepak bola bersentuhan dengan politik, masalah membesar saat sepak bola Malaysia keluar dari ranah olahraga. Ia menyentuh politik, citra negara, dan ego kekuasaan. Kritik dari luar negeri dianggap ancaman. Pengawasan dianggap intervensi. Mentalitas, kami versus dunia, mulai terbentuk. Padahal sejarah membuktikan, tim yang menutup diri dari kritik selalu runtuh lebih cepat. Ruang ganti yang tak lagi utuh. Rumor konflik internal mulai terdengar. Pemain lokal merasa tak lagi dipercaya. Pemain naturalisasi merasa dibebani ekspektasi tak manusiawi. Pelatih terjepit antara target dan realitas. Satu kekalahan menjadi drama. Satu kesalahan menjadi skandal. Tim ini tidak lagi berkembang. Ia bertahan hidup dari pertandingan ke pertandingan. Dan tim yang hidup dalam mode bertahan tidak pernah menjadi juara sejati. Asia adalah pengadil paling kejam. Di Asia, tidak ada belas kasihan, tidak ada simpati, tidak ada waktu untuk eksperimen setengah matang. Ketika Malaysia menghadapi tim-tim mapan Asia, masalah lama kembali muncul. Organisasi rapuh, mental runtuh saat tertinggal, rencana permainan yang mudah terbaca. Ini adalah bukti paling telanjang bahwa jalan pintas tidak menciptakan karakter. Ia hanya menciptakan ilusi kekuatan. Support terbelah, jiwa menghilang. Hari ini, supporter Malaysia terbelah dua. Satu kubu berkata, yang penting hasil. Kubu lain berkata, kami ingin tim yang kami kenal. Perpecahan ini lebih berbahaya daripada kekalahan 5-0. Karena ketika supporter kehilangan rasa memiliki, tim nasional kehilangan jiwanya. Tanpa jiwa, kemenangan hanyalah angka. Harimau yang dipaksa berlari tanpa insting. Harimau sejati berburu dengan insting, bukan paksaan.
Tapi Harimau Malaya hari ini seperti dipaksa berlari terus, tanpa waktu bernapas, tanpa arah jelas. Diberi otot instan, diberi target besar, tapi dicabut proses alaminya. Dan dalam sepak bola, setiap insting yang dicabut akan menuntut balas. Bab 10, Tanda-tanda kehancuran klasik. Sejarah sepak bola penuh dengan contoh tim yang runtuh karena ambisi berlebihan. Dan Malaysia kini menunjukkan gejala yang sama. Tekanan berlebihan pada hasil, minim transparansi, supporter terpolarisasi, ketergantungan pada solusi instan. Ini bukan fase emas, ini fase sebelum jatuh. Pertanyaan yang tak bisa dihindari, timnas Malaysia masih punya waktu, tapi waktu itu semakin sempit. Bukan karena kurang uang, bukan karena kurang pemain, tapi karena kurang kejujuran pada diri sendiri. Pertanyaan terbesar bukan lagi, bisakah Malaysia menang? Melainkan, menang sebagai siapa? Jika kemenangan dibangun di atas ketakutan, maka kekalahan akan datang sebagai hukuman. Dan sepak bola tidak pernah lupa.